tahu juga kalau padel tuh lebih mudah dimainin dibandingkan tenis gitu. Mungkin sekali dua kali iseng coba tenis. Terus cobain padel, ternyata lebih gampang dari tenis, jadi ketarik nih ke main padel. Padel club, dan kita juga ada restoran sama barnya. Tahukah kalian, terdapat olahraga baru yang merupakan perpaduan antara tenis dan squash. Inilah padel, olahraga yang sedang meledak di Eropa, Amerika Latin, dan kini mulai merebut hati para pecinta olahraga di Indonesia. Meski belum sepopuler tenis, padel menjanjikan permainan cepat, seru, dan cocok untuk semua usia. Selain itu, padel juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan kebugaran dan melatih koordinasi tubuh. Padel mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2019 melalui wisatawan asing di Bali. Kini, gaungnya mulai terasa di tanah air, khususnya di ibu kota sejak 2021 lalu. Dalam 2 tahun terakhir, lapangan padel mulai bermunculan di berbagai penjuru Jakarta. Setidaknya telah berdiri lebih dari 10 fasilitas padel resmi, baik indoor maupun outdoor. Beberapa kali gitu ya yang aku tahu juga, kalau padel tuh lebih mudah dimainin dibandingkan tenis gitu. Proses pembelajaran itu lebih gampang, lebih sosial juga kayak gitu. Mungkin karena itu, karena pengen coba, penasaran, dan lebih mudah, jadi mereka pengen coba. Sebenarnya permainan padel ini mirip sama tenis, cuma bedanya ada pantulan ke kaca. Pantulan ke kaca itu yang mirip sama squash. Kalau squash kan kita pukul-pukulannya ke tembok ya, karena saya juga basicnya dari squash, bukan tenis. Nah, jadi kalau misalnya main padel itu hitungan skornya sama dengan tenis, 15, 30, dan 40. Cuman yang ngebedain adalah ada pantulan ke kaca, dan itu bisa dipukul balik menjadi poin. Untuk jumlah pemainnya, satu lapangan itu 4 orang. Dan harus berpasangan ya, untuk saat ini belum bisa single gitu. Seiring pertumbuhan fasilitas, komunitas padel pun tumbuh cepat. Kini tercatat ada sejumlah grup aktif yang rutin mengadakan latihan bersama, turnamen internal, hingga sesi pengenalan bagi pemula. Salah satu komunitas padel yang cukup dikenal di Jakarta adalah Padel Nyok yang didirikan pada 2014. Founder komunitas ini terdiri dari 2 orang, yakni Grita dan Acha. Mereka akhirnya membuat sebuah komunitas karena ingin mencari teman untuk bermain bersama. Padel Nyok sendiri saat ini sudah memiliki lebih dari 600 anggota. Mereka mengadakan latihan rutin setiap Sabtu pagi di House of Padel yang berada di Mall Agora, Jakarta. Jadi komunitas sebenarnya padelnya itu startnya di Februari 2024. Itu awalnya karena aku tuh emang suka main padel, terus sebelumnya basicnya kan squash, terus aku bikin padel, komunikasi padelnya kayak ya seru deh ngajakin teman-teman main gitu, karena awalnya lapangannya udah ada nih deket gitu, lapangan udah ada, tapi orang-orangnya yang mau main belum ada, masih sedikit, masih belum ada yang tahu padel apa. Ya udah akhirnya kita buat, kita main bareng sama teman-teman semua, awalnya untuk beginner kan, tapi lama-lama ya semua all level bisa main sih gitu. Kalau mau main bisa lihat Instagram kita ada di Padel Nyok, atau enggak kalau yang belum punya Reclub, itu aplikasi untuk main bareng di komunitas, bisa join di situ, search aja Padel Nyok, nanti bisa main bareng. Kita akan buka jadwal di situ, nanti bisa join di situ. Padel memiliki lapangan dengan ukuran sepertiga dari lapangan tenis dan terdapat dinding yang terbuat dari kaca. Bentuk lapangan ini dibuat dengan tujuan agar bola dapat memantul dari dinding mana saja. Namun bola hanya boleh menyentuh tanah 1 kali sebelum dikembalikan, sehingga cara mainnya mirip dengan tenis. Oh ada, jadi kalau misalnya servis itu tuh nggak boleh langsung kena kaca atau kena fence. Fence tuh kawat-kawat gitu ya, itu nggak boleh karena itu out. Kalau misalnya dia mantul ke court, ke tanah, terus mantul ke kaca, itu tetap in. Dan ketika servis itu harus seperti itu. Ketika main, misalnya ada bola, kena kaca, dibalikin, itu nggak out. Jadi bola yang mantul ke kaca setelah permainan, itu tetap hitungannya masuk. Tapi ketika lagi main langsung bolanya itu nggak mantul ke lantai, langsung ke kaca, itu out. Kita sebenarnya hitungannya ada 2 set. 1 set itu ada 6 poin.
Salah satu anggota komunitas padel yang turut merasakan euforia olahraga ini adalah Jesslyn, yang langsung tertarik dengan permainan padel sejak pertama kali mencobanya. Menurutnya, padel menawarkan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan dan bersifat sosial. Teknik dasar dari tenis cukup membantu, namun pergerakan di lapangan yang lebih kecil membuat permainan terasa lebih cepat dan menantang. Ketika bermain padel, bukan berarti tanpa kesulitan. Bagi yang terbiasa bermain tenis, biasanya akan kesulitan dalam mengontrol power pukulan. Sebelum main padel ini, mungkin sekali dua kali iseng coba tenis. Terus cobain padel, ternyata lebih gampang dari tenis, jadi ketarik nih ke main padel. Sebenarnya harus rajin main aja sih. Kesusahan itu tergantung masing-masing ya. Kalau saya perhatiin kayak kesusahan dari ex pemain tenis itu dikontrol power. Udah biasa powernya kenceng, jadi kalau main padel suka terlalu powerful. Kadang kalau dari badminton misalnya suka pakai wrist, jadi suka nggak lewat net misalnya gitu. Jadi kesusahan tergantung masing-masing orang. Bukan hanya sebagai arena olahraga, lapangan padel kini juga bertransformasi menjadi ruang sosial baru bagi anak muda urban. Di sejumlah fasilitas padel di Jakarta, tersedia area duduk, kafe, hingga ruang terbuka yang nyaman untuk nongkrong. Kombinasi ini menjadikan padel tak hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga tentang gaya hidup. Jadi di House of Padel ini adalah tempat padel club dan kita juga ada restoran sama barnya. Jadi konsepnya itu memang kita mau buat tempat padel yang bukan orang cuma main padel, tapi bisa habis itu bisa hangout, bisa networking. Soalnya kan komunitas di Jakarta tuh juga berkembang banget komunitas padel. Dan kebanyakan dari komunitas-komunitas padel ini sebelum main dan setelah main itu mereka ada hangoutnya. Nah, jadi kita di sini kita mau pastiin bahwa di House of Padel itu ada fasilitas yang mendukung supaya networking, socializing itu bisa happening lah di House of Padel. Kita buka itu dari tanggal 7 Oktober 2024. So far, yang pertama di Indonesia ada di rooftop. Kebetulan pas kita lagi mulai designing House of Padel, itu kenal sama developer yang punya gedung. Terus kita ada ide ya dibuat padel aja. Nah, terus dari developernya juga support. Oh iya deh, buat padel. Akhirnya ya udah ada opportunity ya kita buat aja. Lapangannya yang di House of Padel ini ada 4. Nah, 4-4-nya ini kita import dari Spain. Jadi yang kita bangun di sini memang standarnya udah standar internasional. Dari segi kacanya, dari besinya, dari turfnya, dari netnya, itu memang udah standar internasional. Dengan pertumbuhan komunitas yang terus meluas dan fasilitas yang semakin menjangkau banyak wilayah, padel memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban Indonesia. Banyak generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, yang mulai menjadikan padel sebagai alternatif olahraga rutin. Tak hanya untuk menjaga kebugaran, tetapi juga membangun jejaring sosial yang positif. Teman-teman semuanya, ayo main padel, cobain main padel, karena main padel itu tuh benar-benar seru, sangat-sangat fun. Pengen penasaran, pengen coba-coba terus. Kalau ada hal-hal yang belum kita bisa, kita pengen coba terus. Jadi kayak benar-benar seneng banget sih. Bisa membangun hormon yang positif juga, bisa bikin komunitas yang positif juga, kayak gitu. Tak perlu jadi atlet untuk mulai. Cukup raket, teman, dan semangat untuk mencoba. Kalau kamu belum pernah main, mungkin sekarang waktunya, karena padel bukan tren sesaat.